Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Kang maknane wallahu a'lam bi muradihi bi haqiqatil ayat. Innama tunziru angin pastine ngewedeni andika man ing wong ittaba'a kang nutburi iya man azzikra ing peringatan Al-Qur'an wa khasya lan wedi iya man ar-rahmana ing pangeran kang maha welas asih bil ghaibi ing dalam waktu samar. Babasyirhu mangka kudu ngebebungah andika ing man ya, manittaba adzikra bimagfiratin kalawan pangampura wa ajrin lan ganjaran karimin kang mulya. Yakni neja ya Allah ya Muhammad, hai Muhammad jere Gusti Allah ingzaruka utawi ngewedeni andika bil Qur'ani kalawan Al-Qur'an la yupidu iku ora maidahaken ia ingzar illa man amana billahi angin ing wong amana kang iman ia man billahi ing Allah wa birisalatika lan kalawan karasulan andika. Paman mangkau taisa pawonge ittaba'a iku kang nutburi ia man ahkamal Qur'ani ing sakeh hukum Al-Qur'an wal hadis lan hadis wa zakaro lan eling iya man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala bil qalbi kalawan atine wal lisani lan lisane fi halil ghaibati ing dalam tingkah samar minal khalqi saking makhluk wa khofa lan wedi iya si wong minal adzabi saking siksaan al-ghaibi kang samar allazi akhbaro bihi alladzi kang wis akhbaro nyeritaaken bihi kalawan allazi al-Qur'anu apa al-Qur'an wal hadisolan hadis nabi. Paman mangkau taisa ponge kanat iku kang anak fihi iku tetap ing dalam man hazal awsapu apa ikilah sakeh sifat babasyirhu mangka kudu ngebebungah andika ing man bi anna Allah Ta'ala kalawan setuhune Allah Ta'ala yaghfiru iku bakal ngahampura iya Allah jami'a zunubihi ing sakabeh sakeh dosane man wa yudkhiluhu lan bakal manjingaken ya Allah ing man al jannata ing surga wa yu'tihi lan bakal nguwehi ya Allah ing man sawaban ing ganjaran aziman kang agung. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, pastinya peringatan engkau hanya untuk orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan takut kepada Tuhan. Bil ghaibi di dalam waktu samar, artinya waktu laka wong ya, tetap iman ning Gusti Allah. Maka pabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, bahagiakanlah orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan orang-orang yang takut kepada Allah dikala ia sendiri, ia samar, maka berikan kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang luar biasa dari Gusti Allah. Karena apa maksudnya? Ya Muhammad indaru kabil Quran la yufidu
Dawuh Gusti Allah, wahai Muhammad, peringatanmu dengan Al-Quran itu tidak berfaedah. Artinya apa? Tidak berfaedah untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Rasul, ya, kepada kerasulan Kanjeng Nabi, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan tetap tidak bermanfaat. Maka peringatan ini adalah manfaat untuk siapa? Man amana billahi wa birisalatika, untuk orang-orang yang iman kepada Allah dan percaya kepada kerasulan engkau, jere Gusti Allah. Maka pamanita ba'ahkamal Quran, maka barang siapa yang mengikuti hukum-hukum Al-Quran wal hadis, mengikuti ajaran-ajaran Kanjeng Rasul, wa zakarallah, dan ia berzikir kepada Allah, hatinya eling kepada Allah, bil qalbi dengan hati, wa bilisani dan dengan lisan, zikir dengan hati dan zikir dengan lisan, fi halil ghaibati, ing dalam fi halil ghaibati, pada waktu samar, minal khalqi, dari makhluk. Di saat tidak banyak orang, sedang sendirian, ia zikir kepada Allah, hatinya zikir, lisannya zikir. Wa khofa minal azabi, ia takut akan siksaan Allah. Maka berikanlah kabar gembira untuk orang-orang tersebut, fabashirhu bi annallaha ta'ala yaghfiru jami'a dzunubihi. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti hukum-hukum Al-Quran, berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan. Ia takut dalam kesendiriannya, takut kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya. Berikan kabar gembira bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru jami'a dzunubihi, Allah telah mengampuni dosa-dosanya, wa yudkhiluhul jannah, dan Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Wa yu'tihi thawaban aziman, dan Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Inna nahnu nuhyil mauta ay fil qiyamah. Inna nahnu kang maknane wallahu a'lam bi muradih. Inna satuhune kami agung, nahnu tegese kami agung, nuhyi iku bakal nguripaken kami agung al mauta ing sakehe wong mati. Ay fil qiyamati, tegese ing dalam dina kiamat, au fil qabri, atawa ing dalam kubur. Li jawabi munkarun wa nakirun, karena ngejawab malaikat mungkar lan nakir. Au nuhyil qulubal maytati, atawa nguripaken kami al qulubal maytati ing sakehe ati kang mati, bi ing zarika, kalawan peringatan andika. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa naktubu lan bakal nulis kami ma ing perkara qaddamu kang wis ngadiminaken iya kaum, wa asarahum lan ing sakehe tapake kaum. Aina muru kiroman katibin, tegese merentah kami kiroman katibin ing malaikat kiroman katibin, sing tugase tukang nulis, sekretaris gitu. Bi ayat tubuh kalawan nyentah nulis iya kiroman katibin a'malahum ing sakehe amale kaum, minal khairi saking kebagusan, wasyari lan kaalaan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami perintahkan malaikat kiramil katibin, artinya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menulis amal, bi ayat tubuh a'malahum minal khairi wasyari, untuk menulis amal mereka, baik itu amal baik wasyari ataupun amal buruk, tidak lepas dari tulisan itu. Karena apa jadi Gusti Allah ayat ning dur, inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan yang mati, baik itu nanti di hari kiamat, juga dihidupkan fil qabri, di dalam kubur, untuk menerima pertanyaan malaikat mungkar nakir, supaya bisa ngejawab. Au nuhyil qulubal maitah bi inzarika, dan kami, ya, jere Gusti Allah, yang menghidupkan hati mereka yang telah mati bi inzarika, dengan peringatan darimu. Jadi lamun atine wis diuripaken nang Gusti Allah, ketika mendengar nasihat iku nerima.
Beda lamun atine turu atau atine mati. Nah iki sulit nerima nasihat. Jadi laka guna. Ketanduran batang pohon apapun lamun wis mati, disiram pupuk kayak apapun tetap laka arti, laka guna. Begitu juga hati kalau sudah mati, dinasehati, dikasih peringatan, dikasih kabar gembira, dikasih macam-macam, tetap tidak bermanfaat. Wa qala ba'dul mufassirin lan ngandika sapa setengah ulama ahli tafsir, al-muradu utawi kang den karepaken bi asarihim kalawan lapad asarihim khotwatihim yaiku sakehe lengkahe kaum ilal masjidi maring masjid. Menurut sebagian ulama tafsir, yang dimaksud ayat asarihim, kalimat bi asarihim, kunak wanak tubuh maqaddamu wa asarohum, artinya adalah khotwatihim ilal masjid. Langkah-langkah mereka menuju masjid itu tidak lepas ada catatannya. Kita sing umah lunga ning musola, lunga ning masjid, lunga ning tempat kebaikan, iku ana catatan ning Gusti Allah. Allah utus malaikat yang tugasnya mencatat, namanya malaikat kiramil katibin. Kama qala Ibnu Abbas, kaya oleh wis ngandika sapa Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, muga mikarido sapa Allah taala anhuma saking karone Ibnu Abbas, bisababi nuzuliha ing dalam sebab turune ayat, bisababi nuzuliha ing dalam mertelakan sebab turune ayat, inna nahnu nuhil mauta, inna qabilata minal ansori, setuhune siji qabilah minal ansori saking sahabat ansor, syakau iku mengadu ya qabilah, artinya unjukan ilan nabi maring kanjeng nabi alaihi salam, bu'da manazilihim ing adohe sakehe tempate atau umahe, ilal masjidi maring masjid, wa aradu lan ngarepaken ya qabilah ayya benu ing yen ta ngebangun ya qabilah buyutan ing sakehe umah indal masjidi ing dalam sandinge masjid. Fa anzala mangkan nurunaken Allahu taala sapa Allah taala hadhil ayata ing ikilah ayat, wa hiya lan utawi ya ayat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Fa'ulima mangka den kinawaruhim min hadza saking ikilah ayat, anna man setuhune wong ata kang teka iya man ilal masjidi maring masjid, min makanin ba'idin saking tempat kang adoh, yakunu mangka anak sawabuhu apa ganjarane man, a'zamu iku luwih gede, miman ata tinimbang saking wong ata kang teka yaman min makanin koribin saking tempat kang parek. Sebagaimana diceritakan hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa suatu hari dari golongan Ansor, jadi kabilah Ansor ini mengadu kepada kanjeng Nabi tentang bu'da manazilihi minal masjid, jauhnya rumahnya itu dari masjid. Jadi rumah-rumah sahabat Ansor ini jauh dari masjid, sehingga ia mengadu kepada Nabi, curhat kepada Nabi, ingin bangun rumah dekat dengan masjid. Ya, sangat ya Rasulullah, rumah kami jauh dari masjid, kami ingin lebih cepat ikut berjamaah dengan engkau ya Rasul. Orang sholat di masjid lemen adoh karo masjid, pengen para pantas lawan para karo masjid mah indah milu terus berjamaah ning masjid. Padahal madurung tentu umah pinggir masjid gak bisa berjamaah. Iki mengadu karena umahe adoh saking masjid jauh dari masjid, mengadu kepada kanjeng Nabi ingin bangun rumah di samping masjid, jadi dekat dengan masjid. Maka Allah turunkan ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum.
Kami yang menulis setiap langkah-langkahmu, tapak kakimu menuju masjid. Semua ada dalam catatan kami. Maka fa'ulima min hadza, diketahui dari ayat ini, anna man ata ilal masjid min makanin ba'idin, orang-orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh, maka yakunu sawabuhu a'dhamu mimman ata min makanin qaribin, pahalanya lebih besar daripada orang yang rumahnya dekat masjid. Orang yang berangkat menuju masjid, rumahnya lebih jauh dari masjid, ini pahalanya lebih besar daripada orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Kenapa? Karena langkahnya lebih jauh lagi. Jadi tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kama kaya oleh hadin riwayatakan anin nabi saking kanjeng nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya. Ala eling-eling ukhbirukum wis nyerita akan isun ing sira kabeh bima kalawan perkara yamhu kang lebur Allah sapa Allah bihi kalawan emak al khotoya ing sakeh kaalaan watur paulan den angkat derajate kubihi kalawan sebab ma'ad darajat ing sakeh derajat isbagul wudu yaiku nyampurnakan wudu alal makarihi ing atase waktu kang den pika sengit wa kasratul khutuwati lan akeh langkahe ilal masjidi maring masjid wantizoru sholati lan ngenteni sholat ba'da sholati ing dalam sewise sholat. Jadi kanjeng Nabi, bukankah telah aku ceritakan kepada kalian semua tentang suatu perkara, satu masalah yang dengan sebab perkara itu Allah lebur kesalahanmu dan Allah angkat derajatmu. Apa? Yang pertama, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat waktu yang tidak bersahabat. Artinya ketika musim udan, musim atis, ya musim dingin, tapi tetap menyempurnakan wudu. Rukun dan sunnahnya disempurnakan. Kedua, wa kasratul khutuwat ilal masjid, banyaknya langkah kaki kita menuju masjid. Berarti yang paling jauh rumahnya dari masjid berarti lebih banyak langkahnya. Bukan berarti yang rumah dekat dengan masjid harus muter dulu, ya muter dikit, dikit, akhirnya mah ketinggalan. Dua. Yang ketiga wanti darus sholat ba'da sholat, menanti waktu sholat setelah sholat, seperti entas dohor nonggoni waktu asar, maghrib orang buru-buru balik nunggu waktu isya. Iku bisa melebur kesalahan-kesalahan kita dan Allah angkat derajat kita. Sempurnakan wudu dalam keadaan waktu dingin, ya, waktu yang tidak bersahabat, kemudian banyak langkah menuju masjid dan menanti waktu sholat setelah sholat. Wa kama qala alaihi salam lan kaya oleh wis ngandika ya Kanjeng Nabi alaihi salam, a'zamun nasi ajron bis sholati ab'aduhum mamshan ilal masajid. A'zamun nasi utawi luwih gede-gedene manusa, ajron apane ganjaranane bis sholati ing dalam sholat, ab'aduhum iku luwih adohe nas mamshan apane lungane ilal masajidi maring sakehe masjid. Dawuh Kanjeng Nabi, orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat adalah mereka yang paling jauh langkahnya menuju masjid. Walladzi lan wong kang yang tadiru ngenteni iyalladzi as-sholata ing sholat ba'da sholati ing dalam sewise sholat. Keduane orang yang menunggu waktu sholat setelah sholat hatta yusolliyaha, sehingga yenta sholat iya alladhiha ing sholat. Artinya menunggu waktu sholat setelah sholat, bukan berarti tidak sholat, tapi dia sholat. Ma'al imami sertane imam, a'zamu ajron
iku luwih gede ajron apane ganjaranane minalladzi tinimbang saking wong yusolli kang salat ya man sumaya namu mangka kari-kari turu ya man sumaya yusolli mangka kari-kari salat ya man. Jadi menunggu waktu sholat sampai datang waktu sholat berikutnya, ia tidak tidur. Kemudian seperti dari zuhur, habis sholat zuhur, dia nunggu waktu sholat sampai asar. Kemudian waktu asar dia sholat berjamaah dengan imam. Nah itu lebih besar ganjarannya, pahalanya daripada orang yang sholat, kemudian tidur, kemudian sholat. Contoh, zuhur sholat. Setelah sholat zuhur tidur. Nah, kemudian asar bangun sholat, itu ya ada pahala ya. Tetapi kalau ingin lebih besar pahalanya, jangan tidur, menanti waktu sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Wa ruyalan dan riwayatakan fi tafsiri asarihim ing dalam tafsire lapad asarihim, yakni najaiya Allah mataroku min sunnatin hasanatin ma ing perkara taroku kang ninggalaken iya manusia min sunnatin hasanatin saking pegawean kang bagus solihatin kang soleh ba'umila mangkaden amalaken apa biha kalawan sunnatin hasanatin ba'da mautihim ing dalam sawise matine manusia. Kamaru ya kaya oleh dan riwayatakan anin Nabi saking kanjeng Nabi alaihi salam man sanna sunnatan hasanatan manutawi saponge sanna iku kang migawe ya man sunnatan hasanatan ing pegawean kang bagus palahu mangka iku tetep kadue man ajruha utawi ganjarane sunnatan hasanatan wa ajru man amila biha lan ganjaran wong kang ngamalaken biha kalawan hasanatan ya sunnatan hasanatan min ba'dihi saking sauwise man min ghairi ayan kusahale ora nana yen tang ngurangi min ujurihim saking sakehe ganjarane man amila syai'un apa sawiji-wiji. Sebagian pendapat ulama ahli tafsir ayat asarihim adalah mataraku min sunnatin hasanatin, perkara kebaikan ya, amaliyah kebaikan yang ditinggalkan setelah wafatnya. Jadi meninggalkan jejak kebaikan setelah kita wafat. Ketika kita meninggal dunia, meninggalkan kesan indah, meninggalkan kebaikan, dan kebaikan itu kemudian dilanjutkan oleh orang lain. Semasa hidup kita istiqomah sodako, santuni anak yatim. Kemudian dilanjutkan oleh anak keturunan kita. Itu asarihim. Kemudian pengambilan dari tafsir itu dari mana? Ada riwayat hadis Nabi. Man sana sunnatan hasanatan palahu ajruha. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ya, melakukan kebaikan, maka ia mendapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'dihi. Dan pahala dari orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu setelah kita wafat. Ketika kita mengamalkan kebaikan, contoh tadi memberikan santunan kepada anak yatim, kita istiqomah semasa hidup kita santuni anak yatim. Terus kemudian diikuti oleh anak keturunan kita atau diikuti oleh orang yang dilanjutkan. Nah, kita mendapat pahala dari kebaikan anak-anak kita yang melakukan kebaikan itu. Atau kita bisa Al-Fatihah. Ya, kita baca Al-Fatihah, kita ajarkan surat Al-Fatihah itu kepada orang lain. Nah, sampai kita meninggal dunia, kemudian orang itu mengamalkan Al-Fatihah, kita mendapatkan kebaikan dari orang yang mengamalkan itu. Kita ngajak kebaikan kepada orang lain. Sampai orang itu kemudian melakukan kebaikan, kita meninggal dunia, kita masih mendapat pahala dari kebaikan orang yang mengamalkan itu. Kenapa? Karena orang itu bisa berbuat baik karena kita ajak semasa hidup. Itu sebut pahala yang terus mengalir min ghairi ayan kuso min ujurihim syai'un, tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Ini keuntungan kita mengajak kebaikan. Ayo,
Walaupun kita belum bisa menjadi orang yang baik secara sempurna, maka tetaplah kita ngajak kebaikan. Tetaplah berbuat baik dan mengajak kebaikan, walaupun kita belum menjadi orang yang baik, dan walaupun kebaikan kita tidak dianggap baik oleh orang lain. Waman sanna sunatan sayyi'atan waman lantai saponge sana iku kang nglakoni yaman sunatan sayyi'atan ing kelakuan kang ala kana mangka ana alaihi ku tetep ing atase man wizruha apa dosane sunatan sayyi'atan wa wizru man amila biha lan dosane wong amila kang migawe iya man biha kalawan sunatan sayyi'atan min ba'dihi saking sawise man min gairi ayan kusohale ora nana yenta ngurangi min awsarihim saking sakehe dosane man amila syai'un apa sawiji-wiji pun sebaliknya ketika kita melakukan keburukan maka kita akan mendapatkan dosa. Dan dosa orang-orang yang mengamalkan keburukan, yang melakukan keburukan setelah kita, artinya apa? Kita mengamalkan keburukan, kita berbuat keburukan, kemudian diikuti oleh orang lain. Nah, kita meninggal dunia, orang itu masih melakukan keburukan, maka kita mendapatkan dosanya, tidak dikurangi sedikit pun. Berarti kita provokator keburukan. Kita melakukan keburukan, kita dapat dosa. Orang lain ikut mengikuti kita berbuat buruk sampai kita meninggal dunia, orang itu masih berbuat buruk gara-gara tadinya kita ajak, maka kita mendapatkan keburukan itu. Jadi pemahaman sebaliknya dari tadi. Kalau kita kebaikan, berbuat baik, kita mendapat pahala. Kemudian ngajak orang lain itu berbuat baik, kita pun mendapat pahala dari orang yang berbuat baik itu. Sampai kita meninggal dunia, orang itu masih berbuat baik, karena tadinya kita ajarkan baik, maka kita mendapat pahala kebaikan dari orang-orang yang berbuat baik itu. Pun sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, kita berbuat jahat, kita mendapat dosa. Kemudian ada orang lain mengikuti keburukan kita, maka ketika orang itu berbuat buruk, kita mendapat dosanya. Sampai kita meninggal dunia, dosa itu terus mengalir kepada kita. Na'udzubillah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bissawab.